menyampaikan riwayat hidup singkat sang pencipta pencak silat dan pendiri Persaudaraan Sejati, yaitu almarhum Eyang Ki Ngabehi Surodiwiryo. Bapak-bapak serta saudara-saudaraku sekalian, bahwasanya pada tahun 1869, adapun bulannya tidak diketahui, tepatnya pada hari Sabtu Pahing, Ki Ngabehi Surodiwiryo dengan nama kecil Mas Muhammad Masdan dilahirkan. Beliau keturunan dari Bupati Gresik, sedang nama ayahnya adalah Ki Ngabehi Suromiharjo, dan pada waktu itu ayahnya bekerja sebagai mantri cacar di Ngimbang, Lamongan, Jawa Timur, yang kemudian mempunyai 5 orang putra. Salah satu putra tertua adalah Ki Ngabehi Surodiwiryo atau Mas Muhammad Masdan. Jadi saudara-saudaraku, berdasarkan silsilah bahwa seluruh keluarga beliau ini masih keturunan dari Bathara Katok yang pemakamannya ada di Ponorogo. Sedangkan Bathara Katok sendiri adalah putra dari Prabu Brawijaya, yaitu raja terakhir dari kerajaan Majapahit. Kemudian tahun 1883 beliau berusia 14 tahun. Kemudian beliau tamat sekolah rakyat. Setelah beliau tamat sekolah rakyat, akhirnya beliau ikut uwonya atau Pak D-nya yang bernama Mas Ngabehi Suromiprojo. Dan pada waktu itu uwonya menjabat sebagai Wedono di Wonokromo, Surabaya, yang kemudian uwonya menjabat lagi sebagai Wedono di Sidayu Lawas, Gresik. Selama beliau ikut uwonya, karena itu beliau sangat mencintai budaya bangsa. Pada akhirnya beliau itu belajar dan memperdalam ilmu pencaksilat. Dan di samping itu beliau pun memperdalam ilmu kerohanian. Secara kebetulan uwonya adalah seorang ahli kebatinan pula. Tahun 1884 beliau berusia 15 tahun. Kemudian beliau bekerja magang sebagai juru tulis pada kantor kontrolir di Jombang. 1 tahun magang di Jombang, namun pada sore hari selepas bekerja, beliau pun akhirnya tetap tekun di dalam memperdalam ilmu pencaksilat. Dan di samping itu beliau pun memperdalam ilmu agama Islam. Beliau pernah masuk di salah satu pondok pesantren yang ada di Jombang. Tahun 1885 beliau berusia 16 tahun. Kemudian beserta chefnya pindah ke Bandung, Jawa Barat. Saudara, selama berada di Bandung kurang lebih 1 tahun, dan selama di Bandung pula beliau bekerja pada bidang pekerjaan yang sama. Akan tetapi pada sore hari selepas bekerja, beliau tetap mempergunakan kesempatannya untuk memperdalam ilmu pencaksilat yang berasal dari Jawa Barat. Dan beliau belajar kepada para pendekar-pendekar yang sangat terkenal dari Priangan, sehingga pada akhirnya beliau pun menguasai seperti Cimandi, Cikalong, Ciampea, Cibaduyut, Cimalaya, Cipetir, dan Sumedang. Tahun 1886 beliau berusia 17 tahun. Kemudian kembali beserta chefnya pindah ke Jakarta. Saudara, Jakarta tempo dulu bernama Batavia atau Betawi.
Dan selama 1 tahun beliau berada di Jakarta ataupun Betawi, beliau menambah pengetahuan ilmu pencaksilat yang berasal dari Betawi. Dan beliau belajar kepada para pendekar-pendekar yang sangat terkenal dari Betawi, sehingga pada akhirnya beliau pun menguasai seperti Betawen, kuitang, monyetan, dan permainan toyak. Kemudian tahun 1887 beliau berusia 18 tahun. Kemudian kembali beserta chefnya pindah ke Bengkulu. Saudara, selama di Bengkulu kurang lebih setengah tahun. Namun dengan waktu yang sangat singkat ini pun beliau tetap memperdalam ilmu pencaksilat yang berasal dari Bengkulu. Akan tetapi sayang sekali saudara, ilmu pencaksilat yang berasal dari Bengkulu ini ternyata ada kemiripannya. Kadang menyerupai, kadang pun tidak. Nah, ini terutama ilmu pencaksilat yang berasal dari Jawa Barat ataupun Priangan. Hingga pertengahan tahun 1887 akhirnya beliau ikut chef kontrolir, kemudian pindah ke Padang, Sumatera Barat. Saudara, selama beliau berada di Padang kurang lebih 10 tahun, dengan waktu yang cukup lama inilah saudara, beliau pun mempergunakan kesempatannya menambah pengetahuan ilmu pencaksilat yang berasal dari Sumatera Barat. Dan selama berada di Padang, beliau mendapatkan 2 orang guru yang sangat terkenal. Adapun guru yang pertama bernama Datuk Raju Batuo. Dari sang guru inilah akhirnya beliau menguasai seperti Fortekok, Sterlat, Linto, Alang, Alang Lawas, Padang Panjang, Serante, Ale, Sepai Minangkabau, kemudian bungusan dari Teluk Bayur. Tahun 1897 beliau berusia 28 tahun, dan pada akhirnya beliau pun jatuh cinta kepada seorang gadis yang berasal dari Padang. Kebetulan sang gadis ini adalah putri dari seorang ahli kebatinan yang berdasarkan agama Islam atau tasawuf. Kemudian lamaran beliau diterima, akan tetapi sang orang tua sang gadis tersebut minta bebana, di mana beliau dapat menjawab isi daripada bebana tersebut. Adapun isi bebana sebagai berikut: siapakah sesungguhnya Mas Dan atau Mas Muhammad Masdan, yaitu nama kecil daripada Ki Ngabehi Surodiwiryo, dan siapakah sesungguhnya saya ini. Karena berdasarkan pemikiran beliau tidak dapat menjawab bebana tersebut, maka beliau merasa malu dan jengkel, sebab bebana tersebut diucapkan di depan orang tua sang gadis pujaannya. Hingga pada akhirnya beliau pun berguru kepada seorang ahli kebatinan pula. Nah, disinilah saudara, beliau mendapatkan guru yang kedua. Adapun guru yang kedua ini adalah seorang punggawa besar dari kerajaan Bali yang oleh pemerintahan kolonial Belanda kemudian dibuang ke Padang, Sumatera Barat. Adapun nama guru yang kedua ini adalah Nyoman Ide Gempol, atau di Padang sangat dikenal dengan nama Raja Kenongo Mangga Tengah. Saudara, kalau ingat nama Raja Kenongo Mangga Tengah, apabila diambil Kenongo dan Tengah, kemudian dibandingkan nama Winongo Madiun, di mana Kenongo mirip sekali dengan nama Winongo, sedangkan Tengah dapat diartikan Madya ataupun Madiun. Nah, inilah saudara, suatu petunjuk ilahi bahwa nantinya di Winongo Madiun ini akan ada perguruan pencaksilat. Maka setelah beliau menerima ajarannya, beliau pun mengamalkan ajaran dengan melalui wirid selama 7 malam. Beliau tidak hanya wirid saja saudara, beliau pun memadukan atau menggabungkan ilmu-ilmu yang beliau peroleh sebelumnya, baik itu ilmu yang berasal dari tanah Jawa, ilmu yang berasal dari Jawa Barat atau Priangan,
ilmu yang berasal dari Jakarta atau Betawi, ilmu yang berasal dari Bengkulu, maupun ilmu yang berasal dari sang guru Datuk Rajo Batuo selama berada di Padang, yang mana yang nantinya akan dapat saudara nikmati, dan pada akhirnya menjadilah ilmu persaudaraan setia hati dengan moto gerak lahir luluh dengan gerak batin, sedangkan gerak batin tercermin oleh gerak lahir. Maka setelah dijawab menggunakan yang nantinya menjadi ilmu persaudaraan setia hati, terjawablah apa yang menjadi beban sang gadis pujaan tersebut, sehingga akhirnya beliau pun menikah dengan sang gadis pujaannya. Kemudian tahun 1898, di mana guru beliau yang kedua, yaitu Nyoman Idi Gempol atau Raja Kenongo Mangga Tengah, maka oleh pemerintahan kolonial Belanda diizinkan untuk pulang ke Bali. Dan kemudian pada tahun yang sama, sebelum beliau beserta istrinya meninggalkan Padang kemudian menuju Jakarta ataupun Batavia, beliau pun beserta istrinya menyempatkan diri untuk singgah di tempat adiknya yang berada di Aceh. Saudara, selama berada di Aceh, beliau pun tidak tinggal diam. Beliau tetap menambah pengetahuan ilmu pencaksilat yang berasal dari Aceh. Dan perlu diketahui, selama berada di Aceh, beliau mendapatkan guru yang sangat terkenal. Adapun guru yang sangat terkenal yang berasal dari Aceh bernama Tengku Ahmad Mulia Brahim. Dari sang guru inilah akhirnya beliau mendapatkan seperti permainan binjai dan permainan kucingan. Kemudian tahun 1900, maka beliau beserta istrinya meninggalkan Aceh, kemudian menuju Jakarta ataupun Betawi. Dan selama beliau berada di Jakarta ataupun Betawi, beliau bekerja sebagai masinis yang menjalankan Stoomboers pada jawatan kereta api pemerintahan kolonial Belanda. Saudara-saudara, ini juga merupakan peristiwa yang sangat bersejarah, bahwasanya tepat pada hari Jumat Legi tanggal 10 Muharram atau tanggal 10 Suro tahun 1323 Hijriah atau tahun 1903 Masehi, maka beliau mendirikan persaudaraan yang untuk pertama kali persaudaraan diberi nama Sedulur Tunggal Kecet Langen Mardiharjo atau disingkat STK, dengan nama pencaksilatnya adalah Joyo Gendilo. Kemudian tahun 1917, di mana nama persaudaraan Sedulur Tunggal Kecet atau STK dengan nama pencaksilatnya Joyo Gendilo Cipto Mulyo, maka oleh beliau diganti dengan Setia Hati hingga sampai saat ini. Saudara-saudaraku, karena beliau pertama kali mendirikan persaudaraan pada hari Jumat Legi, dan pada hari Jumat Legi pula bulannya Selo tanggal 10 November tahun 1944 pukul 14 atau 2 siang, pada akhirnya beliau pun wafat. Dan sebelum wafat beliau meninggalkan 3 pesan. Pesan yang pertama, apabila saya berpulang ke rahmatullah, agar saudara-saudara Esa tetap bersatu hati, tetap hidup guyub rukun lahir maupun batin. Ini dari SH manapun, dari SH manapun ya, yang merasa cucunya Eyang Srom, marilah kita untuk bersama-sama menjaga keamanan. Kemudian pesan yang kedua, agar jenazahku nanti dimakamkan di pemakaman Winongo Madiun, dan setelah jenazahku dimandikan nanti agar dibacakan surat Al-Fatihah dan surat Al-Qadar. Kemudian pesan yang ketiga, saya titip ibumu, dalam arti istri beliau, dan pada waktu itu oleh saudara Esa dianggap sebagaimana ibu kandung sendiri, dan pada akhirnya istri beliau pun wafat pada hari Minggu Wage tanggal 6 April tahun 1969. Adapun istri beliau dimakamkan di pemakaman Winongo Madiun berdampingan dengan beliau almarhum Ki Ngabei Surodiryo.